Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, sininna atamatapana puang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, terutama pada subuh yang penuh berkah, subuh yang mulia ini. Kita bersama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mungkin ada yang bangun lebih awal dari biasanya untuk mempersiapkan diri hadir di tempat ini. Terlebih-lebih lagi kita bersama-sama duduk di tempat ini setelah sholat 5 waktu, karena kita mengetahui bahwa betapa kita sangat membutuhkan ilmu, betapa kita memiliki kesungguhan di dalam menimba ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena seseorang itu beragama sesuai dengan pemahaman yang dia miliki. Semakin banyak ilmu agama yang kita paham, akan semakin baik pula ibadah kita kepada Allah. Semakin kita mengerti agama, maka muamalah kita pula semakin baik antara sesama. Mayuridillahu bihi khairan, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, dia berikan kepadanya pemahaman agama yang baik. Pede makanja ipahang agama na tawe, pede makasiti bati na maki agama. Pede makasipah kacian. Pede makasi ngasoson. Menyamatoy yang kali nga mabicara. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, kesemuanya ini adalah nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah lembutkan hati ini. Enak sekali duduk di tengah orang-orang saleh. Karena salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang yang memiliki hati keras, dia merasa asing ada di tempat seperti ini. Kalau kita tidak merasa asing dengan suasana ini, berarti hati kita sudah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa asing duduk di antara orang-orang yang berbuat maksiat, berarti betapa Allah sudah memberikan nikmat yang sangat luar biasa melembutkan hati ini. Enak sekali duduk bersama di tengah-tengah orang yang saleh.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Wa in ta'uddu, kalau kita ingin menghitung satu persatu untuk subuh ini saja kita tidak bisa. Rumah kita mungkin ada yang sampai ratusan meter dari tempat ini. Setiap langkahnya itu penghapus dosa, itu penggugur dosa. Setiap langkahnya itu adalah satu kebaikan. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita semua jadikan sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai cermin kehidupan, agar supaya kita tidak salah-salah di dalam beragama. Allah kirimkan kepada kita contoh untuk kita ikuti. Lakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, ada contoh yang baik pada diri pribadi baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini masih tentang aqidatut tauhid. Kita lebih fokus untuk sekarang ini sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengkaji dan membahas tentang qada dan qadar, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ternyata begitu banyak penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan qada dan qadar ini. Bahkan kadang banyak orang, Bapak Ibu sekalian, tanpa menyadari, walaupun hanya sekedar basa-basi, tapi ini dilarang oleh agama. Kedetoto ya masalah. Artinya apa yang menimpa pada dirinya seakan-akan dia menyalahkan, dia menuduh Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang tidak baik. Toto kutor ya dewa sempanya, toto kutor ya diupahami ilmu agama. Ternyata perkataan-perkataan seperti ini kita tidak bisa berbasa-basi, karena seakan-akan kita menyalahkan Allah di dalam qada dan qadarnya. Ini sudah pembahasan yang keempat tentang takdir. Saya ingin memulai dengan sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidak ada satu pun di antara kalian, semua orang, tidak ada satu pun di antara manusia kecuali sudah ditentukan tempatnya. Apakah dia penghuni surga atau apakah dia penghuni neraka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di hadapan sahabatnya. Satu hadis, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditulis. Jadi Allah sudah tulis tempat saya, apakah di surga atau di neraka. Bahkan tidak satu pun di antara makhluk manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kamanan ya sanata taroki masuni kani pengumuman kalau mahfuz. Ini yang tempatnya di sini. Ini yang tempat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tentu apa yang terbayang di dalam pikiran kita sama dengan apa yang terbayang, yang dibayangkan Bapak Ibu sekalian, yang ditangkap oleh para sahabat. Sehingga sahabatnya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakilu ala ma kutib. Kalau begitu kita tidak usah beramal, tempat kita sudah tertulis di sana. Ya kumak itu dia nak perlu mahkamalah.
Ya Rasulullah, apalah nadaul amal? Kalau begitu kita pasrah saja, tidak usah beramal. Wa nattakilu ala ma kutiba, dan kita serahkan saja, pasrahkan saja. Ya, untuk apa kita beramal? Maka Rasulullah SAW mengetahui bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah? Lah, tidak demikian. Artinya kalian salah paham. Kita jalan salah paham. I'malu garusu ima kasiwangi nasan. Ia pamupajai garusu ima kasiwangi muruntu pitotong. Ya jadi nawat ding tadi tu makwaru bati ma pesandre pada nangir. Beramallah kalian sampai betul-betul nasabak ya sengi toto rahasia. Rahasia na pengalatan. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian ada berapa peristiwa yang akan terjadi di Pindrang hari ini. Ada begitu banyak rahasia yang ada pada diri kita sendiri yang merupakan rahasia pengelatan. Kejajan na ipajayna kana nabi tagarusu ima malu akasiwiyat po. Garusu memang ima akasiwiyan na sabaya pamisang ito to mumuruntuk itu betul. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqala, karena setiap orang akan dimudahkan dengan apa dia diciptakan. Betul, dengan apakah dia penghuni surga, apakah dia penghuni neraka. Amma ahlu sa'adah fayuyassiruna li amalin ahli sa'adah. Adapun penghuni surga, Allah akan mudahkan baginya untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni ahli surga. Jadi ya bisa neraka ilo mengiripu Allah Ta'ala, igampang mengiripu Allah Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Wa ahmalu syaqawa, adapun penghuni neraka, adapun orang-orang yang celaka di akhirat, dia akan dimudahkan baginya melaksanakan amalan-amalan penghuni ahli neraka. Jadi pada kita pesa lepa. Ia ko mawatamo pijama pasuran ako ng Allah Ta'ala. Magampang ijama nun cecepo ng Allah Ta'ala. Itu ahlu syaqawa. Yan ade nagtuipin rasija. Tapi kumagampang ni setiap waktu taliruntu baban na masih. Bahkai samana angka masigi oko ilaw tatya de ciri oko ko lutedong angka to ko titamur-tamur angka to lalangit tamur leiruntu manang mega baba masigi runtu iya mana ko deka baba na masigi runtu cidim. Bagi mereka yang sudah ditentukan olehnya bapak-bapak dan ibu sekalian sebagai penghuni surga, dia dimudahkan baginya melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh penghuni surga. Nagampala dak sa di makbir jamaah mala je mapatang pinadingi ko lalan na siya swede na tutama masih salah salaman ni jamaah nginari ko din na yuka ko rang lalan na siya sosiwan tadi tumelo mga titandray ti kasi daki na matuti kasi upatar ruko banjeng ti kasi dan seterusnya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mudah kita untuk berbagi. Magampay pampeng nga sila surata tamatota magampay pampeng nga balibolata di na mariki bermuamalah bapak-bapak dan ibu sekalian dengan penuh kelembutan kepada siapapun. Hati-hati di dalam bergaul Pak. Kalau kelembutan ini kita hanya berikan kepada orang-orang kaya, kalau senyum ini hanya diberikan kepada orang kaya, tidak kita berikan kepada yang miskin, bebas tuh Pak. Jadi nisat wali nggak tahu. Kalau dia sudah mudah melakukan amalan-amalan, amal yang dilakukan oleh penghuni surga, maka dia adalah ahlus sa'adah. Orang-orang yang sudah tertulis namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca ayat di dalam Al-Qur'an
terutama dalam surah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang mudah memberi, karena amalan yang paling susah itu Pak memberi. Ya kung kagak sila ada kipulian semudah itu kita beri. Fa'amma man a'ta, barang siapa yang mengeluarkan hartanya wattaqa, disertai dengan rasa takut kepada Allah. Jadi itu memberi itu Pak mesti disertai rasa takut karena takwa. Berbeda kalau memberi, memang sekarang sudah zamannya Bapak Ibu sekalian. Mega Pak Bir maku aku. Mega Pak Bir. Hati-hati. Jika pemberian itu betul-betul karena Allah, karena takut. Jadi kok pemberian tidak ada apa? Ada keinginan lainnya karena ya rofaktan. Adapun orang yang mengeluarkan hartanya betul-betul karena takut kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan meyakini bahwa apa yang saya keluarkan hari ini di dunia saya akan ketemu di akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang yang seperti ini selalu mudah. Ekomeki magampang jami pasurange, biasakan banyak memberi. Magiro makutu-kutu mak kesini. Oh, coba gerik tambah-tambah pasti dekat. Kamu sih sudah pebolan tempat magiro, coba PGG gerik sumbangan. Supaya ia rumah tu sumbangan ngemanguk di. Kung kana na perlu masih ke bismillah kali ku seko kutuji. Seko kutuji. Masih jadi. Pasanuyas, Allah yang katakan pasanuyasirhu, orang yang suka memberi karena takut kepada Allah dan yakin apa yang dia berikan ini pasti dia ketemu di akhirat, sanuyasiruhu, maka Allah akan mudahkan baginya lil yusra, melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang atau para penghuni surga. Fa'amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassirhu lil usra. Adapun orang-orang Bapak Ibu sekalian tawriki, orang-orang yang kikir nasiki kangagama po Allah Taala, bahkan namo masigi inagugato, namo pasantering inagugato gara-gara si jaka de anu itu natamatok detono koromelo ki ilamma matu kutumati cibiningi ya panajanji maka de ono ya panajanji ko apunir o ko ka romelo matinra salah dia. Ini pernah ada Bapak Ibu. Adapun orang-orang yang betul-betul bakhil, namo tiga ro nasi kikato, namo alena nasi kikato, nataru maki gatali nataru mi untuk nasalai dinanya menyemang. Jadi itu Pak Allah Taala, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matahu ala ibadi. Yaitu Allah Taala napuji nei takong kadale naliki nei pake yaro dale. Anya ni tarumana ko bang. Napuji Allah Taala minta kung kadale na rezeki na ya kegunan na yan nyemenyemengi rupak kedal. Amma man bakhila wastagna, adapun orang-orang yang bakhil wastagna, dan orang-orang yang merasa dirinya sudah cukup tidak perlu kepada yang lain, fasanuyassirhu lil usra. Kau katahu maka kaddi desi gaga tahu-tahu dari Allah Taala boleh riwa ramparanna, dan dia tidak yakin apa yang diberikan ini akan membantunya di akhirat, fasanuyassirhu lil usra, maka orang ini akan diberikan kemudahan untuk menemukan kesulitan, magampar untuk susah. Atau tu tahu Pak, magampar untuk susah, talima susah tali magampar tali naruntu je susah. Hai. Ya, inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian tadi maksud hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya rupiah sang itu to.
Inilah yang kemudian dibahas oleh para ulama. Al-insan, apakah manusia itu mukhayyar atau musayyar? Apakah manusia di dalam menjalani hidupnya itu mukhayyar, diberikan ruang untuk memilih, atau apakah manusia itu hanya menjalani apa yang sudah ada tertulis di sana jauh sebelumnya? Maka bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya sang mitoto angka mukhayyar. Toto manusia itu bapak ibu sekalian, di antara takdir itu ada Allah yang Allah serahkan kepada hambanya. Meki mak bae ini nasuruh Allah Ta'ala kita. Tadi ini kita mau sholat subuh ke sini, kita diberikan pilihan oleh Allah. Meki galau masih hari gini deh. Kita diberikan pilihan oleh Allah, apakah di masjid yang sana atau di sini. Jadi manusia bapak ibu sekalian itu mukhayyar dalam beberapa hal. Musayyar dalam beberapa hal. Artinya musayyar bahwa apa yang tertulis di sana kita tidak diberikan pilihan. Allah tidak berikan pilihan kepada kita. Kita mau anak yang keberapa dari sekian bersaudara. Terima nih ya tuh. Nomor sidiki, nomor 2 ki, nomor 3 ki, arane ki makunre. Aja nata pinra-pinra aleta ko arane ki melo mancaji makunre. Terima nih ya tuh. Itulah toto yang musayyar, yang mesti diterima dan tidak bisa diganggu. Kita mau dilahirkan oleh siapa? Orang tua kita kedua-duanya bapak ibu sekalian. Meloki anak punggawa, meki anak padangka, meloki anak pagalu, meloki anak pagawe. Siapapun itu mesti dijalani, tidak ada campur tangan tak. Sebentar lagi bapak ibu sekalian matahari akan terbit, syuruk, tidak ada campur tangan tak. Pergantian siang dan malam tidak ada campur tangan. Tapi ternyata bapak ibu sekalian ada ruang yang Allah berikan, karena hidup ini memang mesti memilih, dan Allah meminta pertanggungjawaban atas setiap pilihan kita. Melopi mas sempajak detas sempajak silahkan pilih, karena semua yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah bagaimana pilihan kita. Ini kata pite, termasuk matu komatodo. Mesti semua kita mesti bertanggung jawab, karena manusia pasti mempertanggungjawabkan pilihannya. Apa hidup itu Pak? Kita mesti memilih. Kita mesti memilih. Memilih mau kita bersama dengan orang-orang soleh dan meloki ga mas sempajang hari gini deh, meloki ga mengaji ngaji hari gini deh. Kita mau mabuk atau tidak? Kita mau. Makanya Allah berikan kepada kita bapak ibu sekalian alat. Nah rezeki pakah kasapong Allah Ta'ala supaya aja na tutu salah pitte aga na kengi pajala lakum sama wal abasar. Nah rezeki itu mata tak itu mata. Nah rezeki peringkalinga. Dia utus seorang nabi supaya kita tidak salah langkah, salah memilih. Dia turunkan Al-Quran bapak ibu sekalian supaya kita tidak salah langkah di dalam menentukan pilihan. Karena memang hidup ini adalah pilihan. Termasuk matu presiden apa? Prioritas sempejangan. Kesagama ini hanya urusan dunia belaka, tidak. Semua yang Allah berikan kepada kita ruang untuk menentukan dan memilih pasti dipertanggungjawabkan. Termasuk pemilihan legislatif bapak ibu sekalian itu pasti. Kira-kira yang betul-betul bapak ibu sekalian melo mah pide cinguku kampung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bapak ibu sekalian, saya kembali lagi di pembahasan ini bahwa jadi rupiah sang itu
sebahagiannya itu ada di dalam masyiah, iradah. Allah berikan kepada kita keinginan. Tapi sininna tapi tiada napi masuk Ustaz. Semua itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, apapun pilihan kita. Allah sudah tahu bahwa yang kau pilih nanti ini. Jadi apa unsur pertama dari 4 komponen. Supaya kita memahami takdir itu dengan benar, jauh dari penyimpangan, maka kita mesti Bapak Ibu sekalian memahami dengan baik 4 komponen daripada takdir. Merusid di Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata takdir ilmu, takdir Allah Subhanahu wa taala itu komponen pertamanya adalah ilmu. Maksudnya ilmu, saya sebelum mengucapkan semua kalimat, sejak saya membuka Bapak Ibu sekalian dari mukaddimah, dari salam sampai salam penutup, Allah sudah tahu semua apa yang saya akan ucapkan. Allah tahu jumlahnya ini jauh sebelum penciptaan langit dan bumi, siapa yang hadir pada subuh hari ini. Jadi takdir Allah mengilmui semuanya. Kira-kira Bapak engkau ahli di kesehatan, katakanlah engkau ahli jantung, bisa mana maka dia maku engkau penyumbatannya mesti penanganannya seperti engkau mata engkau. Tapi Allah, Dia tahu segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi. Wasi'a kulla syai'in ilma. Pengetahuan Allah itu meliputi segala-galanya, dan pengetahuan Allah itu adalah azali. Biasanya azali Pak, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ya apa ini ya kodene ya guri dene isang. Makanya kita mesti belajar. Allah itu tahu, dan pengetahuan Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Biasanya jumlatan secara global dan secara terperinci. Ini samatuk kungkal siaga lalokoi. No pak dengi matu engkau lau kiri, engkau lau kanan, engkau lau rijang, engkau lau. Masya Allah. Wasi'a kulla syai'in ilma. Tapi ini pak disengeta ia panengisang dari kuyitai. Oh ya anu lawata, ya anu lawata. Terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, ternyata ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi di muka bumi ini, kecil atau besar Bapak Ibu sekalian, komponen kedua yang mesti menjadi keyakinan bahwa kesemuanya itu sudah ada notanya, ada datanya. Kemana nih data-data anakku? Taruh gimana? Tersusun rapi di Lauhil Mahfuz. Ini ke presiden matu, engkau nih korokan. Cara dia mendapatkannya, siapa-siapa pemilihnya, semua sudah di Lauhil Mahfuz. Apapun yang kita pilih, kita bebas untuk memilih. Tapi pilihan kita pada akhirnya Allah memang jauh sebelumnya sudah tahu bahwa iya wena sabamak iya napitik. Enak sekali Pak, makanya itu Rasulullah SAW mengatakan demu menyamatu okolino sampai engkau meyakini lan yusibaka illa ma kataballahu. Tidak akan ada yang menimpamu kecuali semua sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa banyak orang yang stres? Karena dia tidak memahami di atas keinginannya dibatasi oleh keinginan Allah yang jauh lebih indah. Dia kemakan jaya pahami Pak ya senge. Kita tidak stres. Kita tidak melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah saingan, mengganggu, tidak. Karena semua sudah ada di Lauhil Mahfuz. Jadi dua ni rupa ya komelo ki pakanja ki pahatta ya sangi toto tapahalalo nomor si di makade angka mana ngirila perisangan na po Allah Ta'ala. Nomor 2, perisangan na po Allah Ta'ala tentang apa yang akan terjadi di muka bumi ini, semua sudah tercatat rapi di Lauhil Mahfuz.
Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, seluruh keinginan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz yang tercatat pasti an-nafidhah wasyamilah, pasti kejadian. Kami mendimakai tanggal aseko kejadian mako teteseko kok pasti itu. Dia pada di kong kapura Yesus tanggal aseko me kalau botingi tanggal aseko angkana tu salah. Tapi masyiahnya Allah, keinginannya Allah, apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz, apa yang ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, an-nafidhah wasyamilah, pasti akan terrealisasi sempurna, syamilah, secara menyeluruh, tidak ada satu poin pun, satu titik yang tidak terlaksana. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, al-iman bi anna jami'il kainat makhluqatul lillah fa huwa khaliqul khalq wa khaliqus sifatuh. Bahasa semua atau manu-manu lutu talilal. Karo lutu sirha. Itu Allah sudah. Itu semua ciptaan Allah. Kedai atamana Pak, kita semua ini adalah budak, siapapun apapun kedudukannya, Bapak Ibu sekalian, statusnya apapun. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang paling penting, keempat komponen daripada takdir, supaya kita tidak terkadang Bapak Ibu sekalian itu salah paham. Kada itu kotor ya mak. Iya. Dia matu kono ki oko ade ngi kola lo ade mo ki insyaallah selamat. Nariki ko ngala taala tapi komelo ki lalo jandela ko. Lias itu totota. Jadi rupe totoe angkari lalan napala di mata maka dia ko makwaki iya totota. Iya ko makwaki iya totota. Iya ko iya tapite makui matu ko iya tapite. Ya to si ko iya tapite aku akibat. Semua manusia akan dihisap sesuai dengan pilihannya masing-masing. Saya kira seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian. Dan ini kita masih akan lanjut beberapa kali pertemuan, masih membahas masalah toto, masalah takdir. Silahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin diperjelas, 1-2 penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya singkat saja. Tadi disinggung masalah pilihan. Kalau saya memilih sesuatu, atau katakanlah saya memilih seorang pemimpin, tetapi nanti di dalam pelaksanaan kepemimpinannya itu ternyata melakukan hal-hal yang di luar yang ditentukan, apakah saya ini seorang pemilih yang menanggung juga dosa yang dibuat oleh orang yang saya pilih? Karena sebelumnya saya juga yakinkan bahwa mereka ini bagus, tetapi setelah saya pilih ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Artinya apakah saya juga turut menanggung dosanya terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang saya pilih? Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini agak menjurus ini pertanyaannya. Saya cuma jawab Bapak Ibu sekalian secara umum, bahwa apakah jika kita memilih dan ternyata yang kita pilih itu pada menemui pelik. Ya, Bapak Ibu sekalian, memilih seseorang atau mengetahui seseorang itu kita hanya bisa melihat dari zahirnya. Dan memang kita hanya mampu menilai seseorang dari zahirnya, kesehariannya, dari kata-katanya. Boleh ripangkau kena, boleh rikedo-kedona. Tande tamatata yekotita tamatata pu imang. Apa yang kita pilih? Apa yang kita ingat? Kotita tamatata pu imang katudang oke setiap waktu kita ketemu di sini. Apa yang terkesan Bapak Ibu sekalian? Ya kuyakui tamatata pu imang, saya langsung teringat dengan Allah. Betapa usianya dipanjangkan oleh Allah di dalam ketaatan. Itulah yang saya, itu hanya sebatas itu yang saya bisa pilih, yang saya bisa tahu.
Irita kita yang ketudang kung ke pengajian cakado-kado bahwa betapa orang ini sangat cinta kepada ilmu agama. Jadi untuk bisa menentukan hal-hal, memang kita manusia hanya bisa melihat zahirnya. Dan satu rahmat Allah, angka sifat tama kalian yang nasubuh ngakipung Allah Ta'ala. Nasubbi pung Allah Ta'ala supaya tali itu sifat kalat bilabdi. Pak cebeneng ipitama nang sifat namo iya pak deto tapalalo ka tu dang konrom. Namo pu ima deto tapalalo mancaji ima. Karena kita memang manusia hanya bisa memilih zahirnya. Maka kita maka sesuatu. Nah, di dalam memilih ternyata nanti ini Bapak Ibu sekalian, angka makalan liang Bapak Ibu sekalian, apakah saya akan menanggung? Saya tidak berani mengatakan Bapak Ibu sekalian nasabah. Ya kuiritai maka daya sangi makoy na mako ami pale ya pe kong kamatu na pigaw. Kitanya imangi imang-imang inanya pagasa dirukanja pagabacan malulungan manak itu pada padegan na pala na kuy. Tapi iya ko imangi salah-salah alena mi masang icadi ini. Iku yasang makanja lada ni ilaw ni masang pajangan ni makadaya makanja iyo pite. Ternyata di dalam perjalanannya Bapak Ibu sekalian melakukan penyimpangan. Alena matutu tangguman. Yang penting ya nangis tania gara-gara dui upite, tania gara-gara lipa upite. Betul-betul wasem ya tahu makanja. Jadi kita tawakal kepada Allah. Angka tu makada ni gaya masih yang menre dito. Pak itu pun Allah Ta'ala ya silahkan kong kapemek ke dosa lah. Ternyata na menre itu ngine ke dosa lah, apakah itu dalek na to tania. Allah berikan kepadanya jalan tapi mungkin dia tidak mendapatkan ridho. Dia nama ridho pun Allah Ta'ala. Allah tidak ridho. Mati rona menyemamiri tahu makalala. Iya, tapi Allah tidak ridho. Makanya kita selalu minta as'aluka ridhoka. Yang saya minta ridho, keridhaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang utang guto bironya. Ya apa mi kumanasa ni tahu makalala memato asosone rita napa tapi tetui ai si gampalu ni. Iya, tatung-katungkai ini ya malah semakin memberikan ruang kesempatan untuk hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi alhamdulillah di tangan kita nantinya tentunya Bapak Ibu sekalian pada pakai guning katuah kala narik angka mata narik itu ya mana narik pakai untuk Bapak Ibu sekalian ya timba-timban, bukan hanya dalam persoalan pilpres ya pemilihan legislatif, akan tetapi di dalam persoalan agama ipapitek itu matu koloroi kenoki memang sempajang ay okobana bola itu pilihan tak dan itulah totota. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Makutana kalau gurta yang dari itu sehubungan dengan ceramah yang disampaikan tadi, yaitu amalan-amalan kegero amalan-amalan yang bisa kita ini agar supaya peningkatan dalam ibadah kita ini, kemudian kedermawanan sesama manusia. Demikianlah mungkin ada doa-doa yang bisa agar supaya pakai sweater wedingi iman decing. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya ini saya jawab secara umum lagi bahwa kalau kita ingin lebih baik itu Bapak Ibu sekalian, Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan walamma kana kamulal insan innama, bahwa kesempurnaan manusia itu ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian dua potensi yang mesti selalu dijaga. Ya kumeloki sempurna
Nomor di Bapak Ibu sekalian, yang pertama ilmu nafi', yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah al-amalus shalih. Ya komelo ki sampurna ya sangi sampurna. Ini Bapak Ibu sekalian, dalam pengertian sempurnanya manusia, bukan kesempurnaan Allah. Manusia akan semakin baik kualitasnya ketika dia selalu tingkatkan ilmunya. Ia komelo kita ko carano stas supaya magala ka sampaja tahajud, dalami ilmu tahajud. Pak ko dini pa apa di sana dini yule tidak ada daya, tidak ada motivasi. Peko carano stas supaya tali syukurkan. Coba dalami ilmu perkataan para ulama, hadisana Nabi salafus saleh di dalam Al-Qur'an. Jadi cara Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan bagaimana supaya girah semangat kita untuk ibadah, alasannya selalu tadi itu, dalami ilmu agama. Ya ko menceng pak disangange menceton itu pak kasih paham. Yang kedua, ya doa-doa apa yang dibaca Bapak Ibu sekalian, doa untuk memperkuat iman. Pakai pak anu magampang mana mi itu magampang mana demi ni panenungan. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, sininna sikiri iya nama gampang itu tau. Sininna sikiri eta ditabaca mataru kesemuanya itu adalah supaya iman ini masuk. Napa ki maka astagfirullah. Orang yang mengucapkan kalimat ini walaupun hanya satu kali dia ucapkan dengan tulus, jujur, mengakui mana salahnya Bapak Ibu sekalian, astagfirullahnya itu bisa mengundang rahmat Allah. Allah akan mengatur semua kebutuhannya di dalam kehidupan. Tapi astagfirullah kalau kita betul-betul jujur, astagfirullah, ternyata kalimat ini yang membuat nanti kita bergembira di akhirat. Allah ya kepada dosa pura pigo, tapi saya selalu beristighfar. Tasusuman dosa. La egana nasubuh ko Allah taala pura pigo nasubuh. Itu baru Ustaz. Bagaimana la haula wala quwwata illa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak cara Bapak Ibu sekalian bagaimana supaya keimanan ini semakin kuat. Perbanyak berzikir Bapak Ibu sekalian. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'a wa yanqus bil maksiat. Perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keimanan akan meningkat dengan amal ibadah. Datang ke masjid ini tambah tepat. Nanti datang di waktu zuhur bertambah lagi. Nanti datang di waktu asar bertambah lagi. Kasih sedekah bertambah lagi. Tapi dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Kena tu pigau kira salah cupet situ. Ya ini tu maki gua anu masalah mencari pasti talak gas. Saya kira seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan mari kita bersama-sama ya waktu nih sudah jam 6.14 menit Bapak Ibu sekalian, mungkin pasti kita memiliki kesibukan masing-masing. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita menutup kegiatan yang kita lakukan ini, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdayatun. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladzi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya Rahman, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la sa'ilan illa a'taitah wa la zaliman illa hadaitah wa la mazluman illa nasartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina linatub, Allahumma tub alaina linatub. Allahumma ya wasilal muqatin silna ilaik,
رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.